Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 1 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan semua orang kudus. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 1-12a. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari raya semua orang kudus, kita merenungkan apa artinya hidup kudus itu. Kekudusan memang merupakan milik Allah semata-mata. Dialah sumber kekudusan. Manusia yang ingin menjadi kudus pastilah harus dekat dengan Allah, bersatu dengannya. Secara konkret, bagaimana caranya bisa menjadi kudus? Paus Fransiskus menjelaskan arti dan makna kekudusan untuk hidup sehari-hari. Bergembiralah dan bersukacitalah. Kekudusan itu bisa diartikan antara lain kepenuhan hidup dan kesempurnaan cinta kasih. Hal itu bersifat dinamis, bukan sekali bisa dicapai lalu selesai, melainkan usaha dan proses yang terus-menerus. Merupakan hasil kerjasama antara manusia yang lemah, pendosa, dan Allah yang menganugerahkan rahmat kekudusan untuk kita. Saat kebangkitan orang-orang kudus masuk ke dalam keabadian di hadapan Anak Domba, yang adalah Kristus sendiri. Mereka diikut-sertakan dalam kebangkitannya dan dimasukkan ke dalam kemuliaannya di surga. Nasihat dalam sabda Tuhan hari ini mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kesucian itu bukan sikap atau sifat yang berdiri lepas dari sikap-sikap lainnya, melainkan dalam konteks sabda bahagia, hati yang suci berkaitan dengan sikap orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam hidup sehari-hari, orang yang suci hatinya bergembira dan bersukacita. Unsur kekudusan yang konkret itu antara lain ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, sukacita, keberanian, dan semangat, persekutuan dan doa yang tak henti-henti. Melalui doa tanpa henti, pelbagai godaan bisa ditangkal dan dijauhkan. Kekudusan ini tentulah bisa dicapai oleh siapa saja, tidak terbatas hanya oleh paus,
uskup, imam, atau biarawan-biarawati. Saudari-saudaraku yang terkasih, merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, marilah kita berusaha menguduskan diri kita dengan menekuni hidup sehari-hari yang baik, mempraktekkan cinta kasih sesempurna mungkin, tekun berdoa, dan mengusahakan pertobatan dari hari ke hari. Itulah usaha kita untuk menjadi kudus seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.